Hai sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebotakan atau kerontokan rambut. Sebagaimana penanganan kondisi-kondisi kesehatan lainnya, penanganan untuk kebotakan atau kerontokan rambut ini perlu selalu disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi kita perlu tahu dulu penyebabnya apa, baru kita carikan solusinya, ya. Karena kerontokan rambut ini banyak penyebabnya, yang kita akan bahas di kesempatan kali ini yang sering-sering aja, ya. Nah, sebelum kita masuk bahasan, kita bedakan dulu antara kerontokan rambut yang normal sama yang nggak normal. Memang ada kerontokan yang normal, ada. Garis besarnya, kalau rontoknya itu nggak terlalu banyak, dan yang penting lagi ya, jumlah yang rontok itu tergantikan dengan rambut baru, itu ya nggak perlu dikhawatirkan lah, wajar. Karena rambut kita itu kan ada umurnya, nggak hidup selamanya. Begitu dia udah sampai umurnya, ya rontok dia. Rontok, tumbuh yang baru, gitu ya. Kalau kerontokannya nggak banyak, banyak itu berapa sih batasannya? Sekitar 50, 100, ya sekitar segitu-gitulah, lebih kurang sedikit gitu ya. Rontok 50, 100 dalam sehari, itu masih tergolong normal. Dan yang penting lagi ya itulah tadi, ada gantinya. Karena rambut kita itu seperti halnya semua sel lain dalam tubuh kita, itu udah ada programnya. Udah panjangnya segini atau umurnya segini, mati dia. Nah, udah mati, ganti yang baru. Jadi kita bayangin aja ya, begitu hebatnya Tuhan ciptakan kita. Rambut di kepala bisa panjang, tapi rambut di alis, rambut di bulu mata, bukan bulu nih sebenarnya, rambut kok pendek-pendek ya. Memang semua ada aturannya gitu ya. Jadi kalau masih tergolong normal, udah jangan dikhawatirin gitu. Jangan mengkhawatirkan hal-hal kecil gitu ya. Itu normal. Nah, yang kerontokan yang lebih atau yang jumlahnya sangat banyak, atau jumlahnya nggak banyak tapi nggak digantikan dengan yang baru, itulah yang kalau nggak ditanganin bisa menimbulkan kebotakan. Nah, kebotakan ini macam-macam. Yang paling sering terjadi adalah kebotakan yang sifatnya keturunan, herediter. Ada asalnya itu dari dalam kita sendiri. Nah, kalau yang seperti ini kita kenal dengan istilah androgenik. Jadi kebotakan tipe androgen. Androgen itu adalah hormon laki-laki sebenarnya ya. Tapi bukan berarti nggak bisa terjadi pada perempuan. Ini perempuan juga sebenarnya ada hormon laki, cuma jumlahnya lebih kecil. Itu sebabnya perempuan lebih bukan lebih jarang ya, kerontokannya, kebotakannya itu onsetnya lebih lambat. Biasanya kalau pada perempuan itu mereka mulai mengalami gejala-gejala penipisan rambut itu setelah menopause. Jadi perempuan yang mengalami menopause itu kan hormon perempuannya, hormon femininnya itu sudah berkurang. Mereka sama seperti lelaki jadinya. Nah, mulailah mengalami kerontokan-kerontokan. Sedangkan lelaki kan emang dari asalnya, dari lahirnya udah ada hormon lelaki gitu ya. Jadi kalau pada perempuan tuh ada hormon lelakinya lebih sedikit. Tapi pada saat menopause dia hormon perempuannya berkurang, hormon lakinya jadi lebih naik. Sedangkan pada lelaki memang adanya itu gitu loh. Jadi onsetnya lebih muda, lebih awal. Apalagi gini, hormon lelaki itu bukan setiap lelaki sama. Ada yang hormon lelakinya lebih tinggi, ada yang kadarnya lebih rendah. Jadi sebenarnya lelaki yang hormon lelakinya lebih tinggi, atau dengan kata lain lebih macho, itu mereka risiko untuk mengalami kebotakan androgenik itu lebih besar, lebih tinggi, dan lebih awal onsetnya. Biasanya mulai dengan makin tipis gitu ya, garis rambutnya itu batasnya makin naik gitu ya, seperti itu. Dimulai dari awal, tergantung kadar hormonnya gitu ya. Kalau makin maco dia makin cepat terjadi kerontokannya. Ini bisa dicegah nggak? Bisa
dipulihkan nggak, bisa dihentikan nggak. Secara ini bad news ya, secara garis besar yang hormonal ini ya paling bagus ya cuma diperlambat aja, nggak bisa dicegah karena itu hormonnya ada di dalam tubuh masing-masing pasien gitu ya, masing-masing penderita. Tapi kalau ditangani secara dini, kerontokannya, kebotakannya itu bisa ditunda, bukan dihentikan ya, ditunda. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan mereka-mereka yang kadar hormon cowoknya, kadar hormon androgennya lebih rendah, nggak bisa, biar gimana pun. Tapi paling enggak mendingan gitu, nggak parah-parah amat, nggak sampai botak amat, umur 30-an aja udah habis rambutnya, nggak sampai. Nah, caranya gimana? Macam-macam. Pernah ada dilakukan penelitian untuk memberikan hormon kontra gitu ya. Tapi ternyata efek samping dari hormon kontra ini kurang diinginkan. Memang rambutnya jadi lebih tebal gitu ya. Tapi efek samping yang nggak diharapkan misalnya kayak libido atau gairah seksnya menurun. Jadi ini kurang populer lah. Tapi ini yang lebih populer justru adalah obat yang sebenarnya obat ini adalah obat darah tinggi. Tapi efek sampingnya kok bikin rambut jadi numbuh ya gitu. Nah, itu pengobatannya populer. Cuma ya itulah efek sampingnya jadi menurunkan tensi. Jadi obat ini nggak bisa dipakai untuk semua orang lah. Oleh karena itu butuh resep. Kecuali kalau yang persentasenya rendah ya, yang kurang poten, kurang kuat, itu mungkin bisa dijual bebas. Tapi kalau yang potensinya lebih tinggi, kadarnya lebih tinggi, itu perlu resep dokter karena ada efek sampingnya, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan obat yang poten, yang prescription strength gitu ya, itu perlu dipertimbangkan antara manfaat sama mudaratnya. Worth it nggak pakai obat ini dibandingkan dengan efek samping yang mungkin terjadi. Oke, itu adalah obat. Terus selain obat, ada juga terapi dengan pakai sinar gitu ya. Diharapkan dengan sinar itu memperbaiki sirkulasi darah di kepala, di kulit kepala. Terus ada juga kalau yang lebih cepat, lebih kelihatan gitu ya, efeknya adalah dengan pembedahan. Kalau di struktur kulit kepalanya itu masih bagus, cuma rambutnya rontok, itu bisa istilahnya cangkok rambut. Rambut di daerah yang tebal dicabut sama akarnya, terus dipindahin ke daerah yang mulai botak gitu ya. Itu dikerjainnya satu-satu, setengah mati loh. Satu-satu rambut ditanemin gitu ya. Jadi dan nggak bisa dikerjakan sekaligus. Itu bisa dikerjakan oleh dokter. Kalau misalnya daerah yang mau tumbuhin rambut barunya itu lebih luas, mungkin dokter nggak akan kerjakan satu-satu, tapi sepetak-sepetak. Diambil sepetak di daerah yang rambutnya lebih tebal, pindahin ke sepetak yang rambutnya lebih tipis gitu ya. Macam-macam lah caranya kayak gitu. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kalau memang itu sifatnya herediter, yang keturunan, ini juga nggak akan lama karena memang pada dasarnya istilahnya tanahnya nggak subur gitu loh. Ditanemin juga nanti lama-lama rontok juga gitu. Setelah umurnya habis rontok, dia numbuh laginya lebih tipis, lebih sedikit gitu. Karena memang tanahnya gitu ya, kayak kita tanam tanaman, tanahnya yang nggak bagus gitu, bukan tanamannya, jadi bukan rambutnya gitu ya. Memang ada di dalam darah kita hormonnya. Itu kalau yang untuk androgenik. Terus yang sering terjadi lagi itu adalah yang karena stres, karena perubahan hormon. Jadi yang pertama itu hormonnya memang kayak gitulah, emang udah keturunan. Nah kalau yang kedua ini karena kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan gangguan keseimbangan hormon. Yang hal-hal semacam ini biasanya bersifat sementara. Contohnya misalnya kalau ibu-ibu yang habis melahirkan, kan perubahannya itu jebret gitu ya, hamil selama 9 bulan, tahu-tahu lahir anaknya, perubahan hormonnya itu berubah sangat drastis. Tubuh kita kaget, istilahnya kaget gitu ya.
biasanya sebagian ibu-ibu yang baru melahirkan mengalami kerontokan rambut yang bikin kaget gitu ya. Apalagi dengan stres emosional. Ibu baru lahir kan anaknya sangat-sangat tergantung dengan ibu gitu ya. Udah gitu perubahan hormonal untuk menyusui segala macam. Jadi ini rambutnya rontok. Nah, kerontokannya semacam ini biasanya bersifat sementara. Begitu kadar hormonnya udah mulai stabil, normal, hilang dia. Rambut rontoknya jadi nggak rontok lagi, tumbuh yang baru. Biasanya sih antara 3, 6, 9 bulan gitu ya, berapa bulan itu dia akan kembali lagi ke normal, tumbuh rambut-rambut baby hair gitu ya, rambut-rambut kecil yang baru. Oke. Itu terus misalnya stres emosional itu bisa juga, atau obat-obatan tertentu yang mengganggu keseimbangan hormon, misalnya pil KB kayak gitu, itu bisa menyebabkan kerontokan rambut yang sifatnya sementara. Nah, terus cara penanganannya gimana dong untuk yang gangguan keseimbangan hormon? Ya pastikan hormonnya nggak terganggu lah keseimbangannya. Kalau misalnya karena habis melahirkan ya tungguin aja, jangan sering-sering melahirkan, nanti namanya nantangin gitu kan. Dan pastikan bahwa kita memiliki pola hidup yang baik, yang sehat, nutrisinya tercukupin, supaya cepat balik ke normal kadar hormonnya gitu ya. Kalau stres ya kendalikan stresnya, manage stresnya dengan baik. Seperti itu sih. Nah, kalau mau pakai obat boleh, tapi kembali lagi kita selalu bandingkan antara manfaat sama mudaratnya. Worth it nggak pakai obat gitu ya. Sebenarnya kalau yang gangguan keseimbangan hormon yang bersifat sementara itu akan berlalu gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Oke. Terus yang sering lagi kerontokan itu karena tatanan rambut yang salah. Tatanan rambut yang bikin rambutnya rontok. Contohnya yang sering ngikat rambut, ditarik-tarik. Itu kan ada yang namanya facelift ponytail ya. Jadi diikat ke atas supaya kulitnya ketarik. Biasa tuh siapa namanya artis tuh, selebriti kayak gitu. Nah, emang kelihatannya sih ketarik, keriputnya ini berkurang gitu ya. Tapi kesian rambutnya ini, akar rambutnya itu tertarik gitu. Lama-lama akan lemah, rontok dia. Jadi kayak gaya rambut seperti itu nggak boleh tiap hari. Selebritis itu bukan tiap hari kayak begitu. Dia kalau lagi kerja aja begitu kan. Kalau lagi di rumah mah nggak gitu. Kita orang biasa jangan tiap hari begitu. Rontok rambutnya. Atau misalnya yang dikepang-kepang kecil gitu ya, yang kayak orang reggae gitu ya. Itu juga stres ke rambutnya, ke akar rambutnya itu sangat besar, bikin rontok. Memang kelihatannya bagus, keren gitu ya, tapi nyiksa akar rambut. Atau pemakaian catok, hair dryer yang panas, atau smoothing, atau bleaching kayak gitu tuh menimbulkan stres berlebihan ke akar rambut. Jadi gampang rontok. Terus cara penanganannya ini gimana dong? Ya dihentikan. Jangan distresin lagi, jangan dibuat akar rambut kita itu stresnya berlebihan. Ganti gaya rambutnya. Kalau ikat jangan ikat terlalu kencang, biasa-biasa aja. Kalau mau facelift ponytail ya kalau lagi acara aja lah, jangan tiap hari kayak gitu ya. Terus smoothing, catok kayak gitu-gitu ya jangan sering-sering lah ya. Mending mana? Rambutnya keren tapi rontok atau rambutnya lebih tebal gitu ya, pikirin. Itu penanganan untuk yang gaya rambutnya salah gitu ya. Terus ada juga rontoknya itu karena pemakaian obat-obatan. Ya, ada obat-obatan tertentu yang memang bisa bikin rambut rontok. Yang contoh yang paling sering aja itu kan kemoterapi ya. Kemoterapi itu bisa bikin rambut rontok. Terus ada juga beberapa obat kayak targeted therapy gitu ya. Jarang sih tapi bisa. Tuh.
Nah, ini gampang-gampang susah. Kalau misalnya kayak kemoterapi, itu kan dipakai untuk ngobatin kanker. Milih mana? Rambutnya utuh tapi kankeran, atau mengobati kanker tapi rambutnya rontok, gitu kan? Untuk kemoterapi itu biasanya sih setelah kemoterapinya selesai, kerontokannya juga berhenti dan akan tumbuh rambut yang baru. Kalaupun misalnya terasa sangat mengganggu, dokter bisa menyarankan untuk melakukan terapi menggunakan cool cap. Cool cap ini dipakai sebelum, selama, dan setelah kemoterapi. Sorry, tetangga saya lagi renovasi rumah, berisik banget. Untuk sementara videonya saya cut dulu, akan saya sambung ke episode berikutnya setelah tetangga saya selesai renovasi. Salam sehat selalu.